Selamat datang kembali di channel Ani Suryani. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perbedaan temporary itu bisa memunculkan DTA dan DTL. Sekarang kita bahas apabila terjadi permanent difference, perbedaan yang secara permanen, bagaimanakah perlakuan akuntansinya. Kalau ada perbedaan permanen itu muncul karena adanya beda antara pre-tax income, catatan buku, dengan taxable income yang tidak dapat dipulihkan. Contohnya, ada beban-beban yang bisa kita akui sebagai beban tetapi tidak diperbolehkan oleh pajak, contohnya sumbangan. Ada juga pengakuan pendapatan yang tidak bisa diakui oleh pajak. Contohnya adalah laba dari entitas asosiasi yang kepemilikannya 25-50%. Ada penghasilan dengan pajak final, ini tidak bisa dipulihkan perbedaannya. Nah, sebagai contoh, di exercise 19.4 ada perusahaan yang memiliki pre-tax financial income 80.000 untuk tahun 2019. Kemudian perusahaan ini dikenakan denda atas polusi sebesar 11.000. Ini dicatat sebagai expense, tetapi expense ini tidak boleh diakui expense untuk aturan perpajakan. Nah, bagaimana perlakuan 11.000 ini? Karena 11.000 ini adalah permanent different, maka perhitungan pajak itu didasarkan pada angka 80.000. Bukan didasarkan pada angka 69.000, yaitu 80.000 dikurangi 11. Jadi 69 ini merupakan laba akuntansi atau pre-tax financial income. Tetapi ketika kita menghitung pajak, yang dipakai itu adalah taxable income. Taxable income-nya itu adalah 80.000. Kalau permanent different itu tidak bisa memunculkan yang namanya DTA dan DTL. DTA dan DTL itu hanya muncul apabila perbedaannya adalah temporer. Jika pada tahun yang sama Havasi ini memiliki temporary different, maka perhitungan DTA dan DTL itu juga perlu menyesuaikan dengan income tax payable. Pertama, ketika ada permanen dan different, kita hitung dulu net income-nya. Maka net income itu pertama kali harus disesuaikan dengan permanen different. Sesudah itu baru kita sesuaikan dengan yang temporary different. Cukup sederhana untuk yang permanen different karena tidak perlu dipikirkan DTA dan DTL, hanya perlu dipikirkan apakah ini akan menambah ataukah mengurangi net income untuk kebutuhan perpajakan. Di video berikutnya kita bahas bagaimana apabila ternyata tax rate itu berubah.